Oleh karena itu sebagian ulama itu menerjemahkan aitumuni usolli, kamu mengetahui sholatku. Jadi mengetahui sama melihat itu beda, Pak. Ya, lebih kuat melihat karena langsung berhadapan-hadapan. Kalau mengetahui belum tentu berhadapan. Ya, ini para ulama sebagian ini menerjemahkan, memaknai dengan mengetahui. Dengan apa? Saya mengetahui dari guru saya dari gurunya dari gurunya, dan seterusnya dari sahabat sampai melihat Rasulullah. Itu maksudnya. Oleh karena itu, nek ada orang yang bilang, ya, inilah sholat persis dengan sholatnya Rasulullah, bisa dikatakan embel, ya, karena tidak tahu, Pak. Ya, kita dari guru-gurunya, saya dari guru saya, mungkin orang lain dari gurunya, dan seterusnya. Riwayatan beda dan sholatnya agak beda, itu juga bisa dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Malik bin Khuwairits radhiyallahu anhu qol, dari Malik bin Khuwairits, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Ya, cuma ra'aitumuni ini memang kalau diterjemahkan secara teks itu kamu melihat aku. Cuma kita kan belum pernah melihat Rasulullah. Ya, oleh karena itu sebagian ulama itu menerjemahkan aitumuni usolli, kamu mengetahui sholatku. Jadi mengetahui sama melihat itu beda, Pak. Ya, lebih kuat melihat karena langsung berhadapan-hadapan. Kalau mengetahui belum tentu berhadapan. Ya, ini para ulama sebagian ini menerjemahkan, memaknai dengan mengetahui. Dengan apa? Saya mengetahui dari guru saya dari gurunya dari gurunya, dan seterusnya dari sahabat sampai melihat Rasulullah. Itu maksudnya. Oleh karena itu, nek ada orang yang bilang, ya, inilah sholat persis dengan sholatnya Rasulullah, bisa dikatakan embel, ya, karena tidak tahu, Pak. Ya, kita dari guru-gurunya, saya dari guru saya, mungkin orang lain dari gurunya, dan seterusnya. Riwayatan beda dan sholatnya agak beda, itu juga bisa dimaklumi. Begitu, ya. Jadi kita tetap mengacu kepada sholatnya Rasulullah sesuai dengan pengetahuan kita dari guru kita sampai ke atas. Ya, mungkin riwayatnya berbeda. Ngapunten, Abu Hurairah, ya, dengan Sayyidina Ali itu sholatnya beda. Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas itu sholatnya agak berbeda. Ya, karena pengetahuannya berbeda-beda. Ya, karena yang dilihat dari Rasulullah semacam ini. Oleh karena itu kita upayakan, kalau kita tidak punya dalil atau petunjuk atau pengetahuan dari guru, lebih bagus mengikuti apa yang disampaikan oleh orang yang mengikuti dari gurunya. Ya, contoh kitab ini, ya, ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu sesuai dengan urutan fikih. Ya, nah, termasuk sholat Rasulullah bagaimana, ini dijelaskan semacam contoh umpamanya, ya, saya ulangi lagi, kalau kita sujud, ya, tangannya dirapatkan, itu mengikuti Rasulullah, Pak. Ya, kalau kita ruku,
ya, tangan ujung jari kita, jari-jari kita ini di lutut kita buka, bukan kita rapatkan. Lalu kita duduk, ini juga dibuka, bukan dirapatkan. Lalu kita mau naik, ya, setelah sujud kedua, ya, kita duduk istirahat. Ini juga mengikuti karena ada tuntunannya. Nah, kita naik ke atas umpamanya, ya, setelah duduk istirahat tadi, tangan kita itu kita tekankan ke bumi atau ke tanah. Ini juga ada aturannya, ya. Jadi oleh karena itu senyampang kita ada kajian, yang mana kajian itu menjelaskan tentang dasar, mari kita ikuti, ya. Umpamanya, wah saya kok nggak sama Ustadz, saya ikut guru saya sana juga ada dasarnya, saya juga tahu, diberitahu, monggo, ya, nggak masalah, ya, tidak harus sama, ya, karena periwayatannya juga beda. Kita karena ngajinya pakai Bulughul Maram, ya kita ngikuti di sini. Insya Allah di tempat lain juga ada dasarnya, monggo, ya. Jadi kita upayakan, nah, sholat kita sesuai dengan apa yang disampaikan guru-guru kita sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah SAW itu sholatnya itu di tempat lain itu beda, di waktu lain itu beda, Pak. Ya, menyesuaikan keadaan. Ya, ya, seperti aja kalau kita qiraah saja, ya, atau membaca Al-Quran, ya, itu kan ada 7 dialek atau qiraah sab'ah. Karena saat malaikat Jibril menurunkan wahyu itu dengan satu dialek, Rasulullah nggak mampu. Artinya nanti kalau satu dialek itu umatnya akan kesulitan. Contoh orang Jawa saja, ngapunten, tekon dia, tekon Bali, Bali tak Bali, Pak, tekon Bandung tak tekon Bandung, tekon Bandung gitu, ya, wong Jawa itu, ya. Itu tulisannya ada M-nya atau enggak itu? Nggak ada, tapi mocornya ya Bandung, guys. Itu dialek itu, ya, nggak bisa. Tapi kalau orang selain orang Jawa dibaca Bandung, dari Bandung, kita dari Bandung, ya, kadi itu kumaha, padahal tulisannya nggak ada K-nya, kadie gitu, tapi bacanya kadie, ya, itu dialek. Oleh karena itu kalau kita ada bacaan Al-Quran dari teman kita, saudara kita yang berbeda, tentunya kita tidak boleh serta-merta menyalahkan. Kalau ada orang atau teman kita yang sholatnya tidak sama dengan kita, ya mungkin gerakannya agak beda dikit, ya monggo, tidak perlu kita langsung menyalahkan, ya. Jadi sudah Allahu Akbar dilepas, ono sing di sini, monggo, ya, ono sing di sini, monggo, ya, ono sing nduk atase udel seperti yang kita umumnya itu, ya, ono sing nduk musuh udel, ya pokok gak teman-teman dong iso terus kecekel ngene lho, ya, monggo, ndak ada masalah, ya. Yang penting ada dasarnya, ya. Ini uang sering menyalahkan itu perlu dipertanyakan, Pak, ya, ada ilmuannya itu, ya. Semakin banyak yang kita ketahui, insya Allah semakin toleransi kita, ya. Kurang 3 menit mungkin, ya. Nah, ada pertanyaan, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Yang belum kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.